Rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja, bukan pemimpin yang cuma dompleng nama, tapi hasilnya nihil. Dah, fix Prabowo haram dipilih. Haram dipilih. Saya tidak minta dipilih sama santri siapa yang ngomong gitu? Prabowo. Berarti kalau beri Prabowo goblok, saudara. Kalau ini jelas hasil kerjanya. Bapak, saya melalui video ini memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto. Ada seorang Habib yang telah mencaci maki Bapak dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Saya mendengarnya aja sakit, Pak. Aneh jadi nggak sengaja nemuin video Pak Prabowo di Majelis Rasulullah Jakarta ketika Hall Habib Munzir. Coba antum perhatiin nih video. Jadi Pak Prabowo sengaja geser podium karena nggak mau nih ngebelakangin Habaib. Masya Allah. Dan itu beliau lakukan spontan. Hei lawan-lawan politik, ini tak nasihati. Kalau kalian ingin berkampanye tidak perlu membongkar rahasia lawan Anda. Kalau kalian ingin berkampanye tidak perlu menjelek-jelekkan lawan Anda. Saya tidak minta dipilih sama santri siapa yang ngomong gitu? Prabowo. Berarti kalau beri Prabowo goblok, saudara. Takbir. Ntar gue tangkap lagi gue. Saya mau tangkap mulu. Lu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo Subianto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya melalui video ini memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto. Ada seorang Habib yang telah mencaci maki Bapak dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Saya mendengarnya aja sakit, Pak. Saya sakit sekali. Ada seorang Habib yang ngakunya Habib, Pak, ya. Ngaku Habib kemudian ngejek Bapak sakit. Ya, saya mohon maaf, Pak. Saya atas nama Habaib bahwa mereka itu tidak mewakili Habaib, Pak. Saya adalah salah satu Habib yang cinta sama Bapak. Meskipun saya belum pernah berjumpa secara langsung kepada Bapak, saya belum pernah berkomunikasi langsung sama Bapak. Namun ketika ada orang mencaci maki Pak Prabowo, saya memohon maaf, Pak, sebesar-besarnya. Saya minta maaf. Kalau ada orang berkampanye mengatasnamakan Habaib kemudian mencaci maki Bapak, saya mohon maaf, Pak. Mohon dimaafkan, Pak, ya, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mewakili Habaib, Pak. Itu adalah pendapat pribadi, Pak. Sesungguhnya para Habaib pasti berterima kasih kepada seluruh anggota Angkatan Darat ataupun purnawirawan yang telah mendedikasikan dirinya, keluarganya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi Bapak Prabowo, saya memohon maaf apabila ada seorang oknum Habib yang mencaci maki Bapak di depan salah satu paslon, Pak. Kami mohon maaf, Pak. Dimaafkan, Pak, ya, dan tidak mewakili seluruh Habaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami, Pak. Salam takzim kami. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Wow, ngakunya Habib, tapi memang ya kelakuannya seperti itu. Ya, ini Habib Hussein ya yang kasih ataupun meminta maaf ya, walaupun Habib Hussein ini yang tidak berkata-kata demikian yang kasar ataupun mencaci maki, tapi Habib Hussein ini ya mewakili para Habib lah ya, guys. Karena Habib sebenarnya tidak pidato ataupun berceramah dengan mencaci maki ya, guys. Oke, mungkin Habib yang pertama itu aku pun nggak tahu lah namanya. Tetapi mungkin Habib yang pertama itu yang katanya wow, yang tidak baik ya terhadap Bapak Prabowo, yang katanya Bapak Prabowo tidak butuh dukungan dari santri. Habib yang termakan hoax ya, guys. Padahal video yang sebenarnya ini dia ya, guys. Video potongan yang fitnah Prabowo tidak butuh dukungan umat Islam, ulama dan santri. Saya mengatakan saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan direkam. Ini video aslinya. Kita harus hati-hati karena saya pejabat sekarang dan ini masih
suasana yang sebenarnya belum boleh kampanye terbuka. Jadi kemana-mana saya mengatakan saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan direkam. Tapi tunggu. Tapi kalau di dalam hati saya berharap dukungan, kan boleh. Ya Bu, kan kalau di dalam hati diam-diam berharap kan boleh. Jadi nggak melanggar apa-apa. Jadi saya tidak minta dukungan, tapi saya dalam hati saya, hati yang paling dalam, saya sungguh-sungguh berharap dukungan para ulama para kiai. Dan tidak hanya berharap dukungannya, justru berharap doanya. Video ini sebenarnya udah lama ya guys, tetapi dipotong-potong. Ya begitulah, masih ada Caimin juga di situ ya, mungkin belum pendaftaran ya guys. Nah tetapi itulah ya guys. Dan ada lagi ngakunya Ustadz, katanya haram memilih Prabowo. Kita lihat dulu. Prabowo gagal total menjual nama Pak Jokowi. Ditanya tentang pelanggaran HAM di Papua, jawabannya, Pak Jokowi sudah 19 kali ke Papua. Hei, itu Pak Jokowi. Menteri Pertahanannya selama ini kemana? Prabowo ngapain saja? Ada menteri nyuruh presiden kayak gitu namanya. Selalu mengatakan, biarlah rakyat yang menilai. Hei, rakyat menilai Pak Jokowi itu pintar bekerja. Sedangkan Anda, apa hasilnya? Diberi tugas food estate, gagal total. Nanam singkong, gagal. Utang Kemenhan 385 triliun hanya menghasilkan pesawat bekas. Ini calon pemimpin seperti apa? Ini bahaya kalau menjadi presiden. Ya, sekarang yang Anda tawarkan itu apa? Joget-joget. Waduh, rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja. Bukan pemimpin yang cuma dompleng nama, tapi hasilnya nihil. Dah, fix Prabowo haram dipilih. Wow, Prabowo haram dipilih. Siapa sih Ustadz ini ya? Kok bisa-bisanya bilang gitu ya guys? Prabowo bilang, saya siap mati demi bangsa. Bohong. Orang kalau sudah siap mati, gak mikirin dunia lagi. Ini tiap pilpres nyalon lagi. Masyarakat setiap buka kertas suara, bosen lihat wajah Pak Prabowo terus. Udahlah Pak Prabowo, istirahat ya, bertaubat. Jangan bohongi masyarakat terus hanya untuk memenuhi ambisimu itu. Ya, harta kekayaanmu untuk bayar hutang-hutangmu, bisnismu bereskan. Kalau masih ada sisa, buat lembaga pendidikan di pucuk gunung. Boleh bikin pesantren, Darut Taubah. Ya, saya temenin kalau seperti itu. Udah, itu aja. Kalau ini jelas hasil kerjanya. Mantap. Oh, pendukung Ganjar ya Ustadz, ini aku nggak kenal ya guys. Mungkin yang kenal bisa komen, tetapi memang munculnya sewaktu pilpres ini ya guys. Nggak tahu lah, tetapi ternyata pendukung Ganjar pantesan lah mengharamkan untuk memilih Prabowo agar Ganjar menang lah maksudnya. Udahlah ya Pak Ustadz, bilang aja lah pilih Ganjar gitu kan. jangan sok bilang haram pilih Pak Prabowo. Waduh, ngakunya Ustadz tetapi mulutnya kayak apalah, aku pun nggak tahu lah ya guys. Nih, aneh jadi nggak sengaja nemuin video Pak Prabowo di Majelis Rasulullah Jakarta ketika Hall Habib Munzir. Coba antum perhatiin nih video. Tidak ingin
membelakangi Habib, Pak Prabowo geser posisi podium sebelum berpidato. Jadi Pak Prabowo sengaja geser podium karena nggak mau nih ngebelakangin Habaib. Masya Allah. Dan itu beliau lakukan spontan. Artinya apa? Itu tulus dari hati. Hati aneh adem banget ngeliatnya. Ternyata tuh bisa punya adab yang ajib gitu sama ulama dan habaib. Zen ya adab. Zen. Halus. Aneh nggak tahu ya. Tapi aneh kepikiran pengen loh punya pemimpin kayak begini. Serak bener di hati. Insya Allah aneh yakin banget kalau ada calon pemimpin yang spontan dari hati, yang akhlaknya ajib, Masya Allah, ke ulama sama habaib, insya Allah khair, insya Allah Indonesia bakal damai. Luar biasa ya, memang adab ya, pokoknya adab Pak Prabowo ini bukan dibuat-buat. Memang ya kita pun nggak jangka ya kan, segitu perhatiannya ataupun segitu hormatnya kepada habaib ya Pak Prabowo ya. Meskipun Bapak Prabowo ini bukan anak santri yang dikatakan, bukan anak pondok pesantren, tetapi adab sopan santun Bapak Prabowo ini sangat luar biasa ya. Bahkan calon-calon yang lain yang dikatakan pernah nyantri ya, pokoknya pernah nyantri, belum tentu ya kayak Bapak Prabowo yang spontan ya menggeser podium hanya semata-mata tidak mau membelakangi habaib ya. Mantap Bapak Prabowo. Hei lawan-lawan politik, ini tak nasihati. Kalau kalian ingin berkampanye tidak perlu membongkar rahasia lawan Anda. Kalau kalian ingin berkampanye tidak perlu menjelek-jelekkan lawan Anda. Karena yang Anda jelekkan itu adalah diri Anda sendiri sebetulnya, bukan orang lain. Kalau Anda membongkar kejelekan orang tadi, berarti Anda juga mempunyai kejelekan yang mungkin mirip dengan orang tersebut. Jadi tidak perlu kalau kita ingin orang supaya cinta kita, senang kita, mengikuti kita mengorbankan saudara-saudara yang lain, membongkar kejelekannya. Pasti nanti Anda juga akan terbongkar kejelekannya. Mungkin saat ini tidak, tapi nanti di saat waktu yang lain akan dibongkar oleh Allah. Orang yang baik tadi selalu menyimpan rahasia orang lain. Ini sekali lagi pesan, jagalah rahasia. Oke baik guys, ya memang begitulah ya. Kadang-kadang ngakunya ustadz, sekarang ngakunya habaib ya, tetapi mulutnya kadang-kadang nggak dijaga ya guys. Tetapi berbeda dengan habaib Husain tadi yang minta maaf ya, minta maaf atas apa yang dilakukan habaib yang ngakunya habaib lainnya ya guys. Karena habaib yang sesungguhnya tidak seperti itu ya. Nah jadi untuk habaib Husain meminta maaf secara langsung ya, terbuka ya lewat video ya guys. Tetapi yang bikin saya terharu juga kalau kita lihat Bapak Prabowo yang tadi akhlaknya sangat mulia, menggeser podium hanya semata-mata tidak ingin membelakangi habaib ya ketika berbicara ya. Itulah akhlak yang benar-benar yang tidak disetting secara spontan ya. Inilah yang dinamakan akhlak yang tidak dibuat-buat ya, tidak pencitraan ya guys. Nah berbeda dengan paslon-paslon yang lain. Saya yakin Bapak Prabowo lah yang paling ikhlas dan paling layak untuk menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Dan insya Allah Prabowo Gibran pasti akan menang satu putaran. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan saya doakan kalian yang menonton video ini sampai selesai, yang mendukung Pak Prabowo, saya doakan kalian semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.